Baik, yang kedua kita akan membahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi di dalam ekonomi konvensional dan di dalam ekonomi Islam. Namun apa yang membedakan di dalam teori tenaga kerja ini? Yang pertama sekali yang harus kita bahas di dalam ekonomi Islam yang dinamakan dengan tenaga kerja itu adalah bukanlah diberikan upah itu sesuai dengan jerih payahnya. Ini merupakan sebuah kaidah lama, kaidah klasik bahwasanya al-ajru yudfa'u ala qadril masyaqqah, bahwasanya upah itu akan dibayar sesuai dengan kesusahannya. Ini merupakan sebuah teori lama, akan tetapi ada sebuah teori yang baru, ada kaidah baru di dalam usul fiqh yang dinamakan dengan al-ajru yudfa'u ala qadril manfa'ah, bahwasanya upah itu akan diberikan sesuai dengan manfaat dari pekerjaan yang dikerjakannya. Contoh misalnya adik-adik sekarang hari ini, kalau seandainya kita ingin menerapkan upah itu diberikan sesuai dengan kesusahannya dan kelelahannya, maka orang yang menggali parit itu jauh lebih lelah daripada orang yang mengajar seperti ini. Namun, sesuatu yang memang harus dibayar lebih mahal itu apabila ada manfaatnya. Misalnya, kalian bisa menghasilkan sebuah robot, bisa menghasilkan sebuah alat. Nah, upah pekerja yang bisa menciptakan sebuah robot itu jauh lebih mahal daripada pekerja kasar, pekerja buruh, misalnya seperti itu. Ini, fungsi seperti ini yang memang harus dipahami di dalam ekonomi politik Islam. Nah, kesempatan kepada kita di saat kita bercerita tentang bagaimana kebijakan politik, inilah yang perlu dibuat sebuah aturan penting bagi sebuah daerah standar apa yang dinamakan dengan UMR-nya itu bukan hanya dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam hal pekerjaan-pekerjaan kasar, akan tetapi pemerintah juga perlu menetapkan sebuah standar gaji baik pada warganya untuk bisa ditetapkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan oleh warga tersebut. Maka ini akan terjadi sebuah motivasi kepada warga apabila mereka bisa menghasilkan sebuah paten, sebuah inovasi, sebuah kreasi yang dapat bermanfaat kepada orang banyak, maka dalam Islam upah mereka itu harus dibayar jauh lebih mahal. Cerita lain tentang tenaga kerja ini itu adalah bagaimana upah itu dibayar sebelum kering-keringat. Ini yang paling terpenting. Jangan sampai upah itu dibayar keringatnya sudah kering. Namun ada sebuah fenomena di mana jika kita melihat behavior masyarakat kita untuk beberapa pekerjaan, contohnya misalnya seperti tukang. Tukang ini di antara salah satu pekerja yang memang paling jarang menepati pekerjaannya. Ya, misalnya di saat kita kontrak dengan salah seorang tukang untuk membangun sebuah rumah, itu pasti akan keteter pembangunan rumah tersebut. Kenapa? Misalnya kita kontrak untuk satu rumah, ukuran 10 kali 5, itu adalah 100 juta upahnya. Nah, pada saat upah itu setelah dicicil, dia itu akan mengambil pekerjaan lain untuk membuat rumah yang lain. Sehingga apa? Pembuatan rumah dengan kontrak kita itu akan terbengkalai. Ini salah satu apa yang dinamakan dengan behavior pekerja para buruh yang memang tidak mau tepat waktu. Padahal kalau seandainya semua pekerja itu mempunyai prinsip bahwasanya bekerja itu adalah amanah, harus menyelesaikan pekerjaannya, maka dia tidak akan pernah akan menantarkan pekerjaannya. Sama juga seperti pekerjaan sebagai salah seorang dosen misalnya, profesi sebagai dosen. Tidak ada suatu kata yang memang yang bisa diungkapkan apabila seorang pengajar itu berniat ikhlas untuk mengajar. Karena semua ucapan yang keluar dari seorang pengajar itu akan menjadi amal jariah apabila si siswa itu bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh pengajar tersebut, oleh dosen tersebut. Hal yang sama, gaji dosen, gaji karyawan. Apabila kita sebagai seorang penguasa, maka itu harus dibayar tepat waktu. Begitu juga dengan gaji pekerja. Kalian misalnya mana tahu kesempatan
menjadi seorang bisnismen, mempunyai restoran, kalian mempekerjakan 30 orang pegawai. Pada saat kalian mempekerjakan 30 orang pegawai, maka kalian harus memperhatikan bagaimana upah mereka. Dalam ekonomi konvensional, semakin banyak tenaga kerja yang dilibatkan, maka itu semakin kecil upahnya. Dalam Islam tidak seperti itu. Kalian semua sudah mempelajari bagaimana teori Abu Yusuf. Teori Abu Yusuf bahwasanya yang menetapkan harga, baik harga barang maupun jasa, itu apa? Apa yang menetapkan harga barang dan jasa? Siapa yang masih ingat? Miftahul Jannah? Iman. Nah, bisa jadi ya di saat kita mempunyai tenaga kerja yang kita pekerjakan di tempat kita banyak, namun mereka semuanya taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, maka kita juga akan meninggikan upahnya. Kenapa? Karena semakin besar upah itu, maka semakin besar pula lah tingkat kesabaran dia untuk beribadah kepada Allah. Ini diantara pembahasan kita mengenai upah, mengenai tenaga kerja di dalam Islam. Maka yang paling terpenting di saat kita membahas tentang ekonomi politik Islam, bagaimana faktor buruh menjadi salah satu faktor yang memang harus menjadi perhatian kepada para penguasa untuk bisa memperhatikan nasib buruh ini semuanya. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya Ustadz. Ya, silakan. Tadi kan Ustadz telah menjelaskan bahwa upah itu dibayar sebelum keringat kering. Maksudnya kayak mana tuh Ustadz? Ya, sebelum lelahnya. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat bagaimana kondisi di Eropa, Eropa itu mereka membayar upah itu per pekan. Nah, itu dia. Misalnya, kalau misalnya kalian memperhatikan bagaimana pemain sepak bola itu mereka dibayar gajinya itu dihitung per pekan. Nah, sama juga misalnya seperti hari ini. Dan bahkan yang paling enak itu PNS, dibayar gaji sebelum kerja. Nah, bayar gaji dulu, baru bekerja. Maka semuanya rebutan mau menjadi PNS. Nah, kalau misalnya upah itu yang paling tertinggi upah misalnya itu adalah para pengusaha, para pedagang. Kenapa? Karena dia unlimited, semakin besar hasil dagangannya, maka dia akan semakin besar pula lah pendapatan yang akan dia perolehi. Ya. Dan inti yang perlu saya sampaikan, Widya, bahwasanya jika Widya mempunyai pekerja yang bekerja dengan Widya, maka berikanlah upahnya, jangan sampai tahan-tahan terhadap hak mereka. Ya, ini yang paling penting. Oh, misalnya mereka bekerja, Widya katakanlah misalnya buka toko online yang mempunyai pekerja untuk mengantar-ngantar apa namanya barang-barang dagangan tersebut. Lihat bagaimana kebutuhan mereka. Kalau memang mereka membutuhkan uang, maka berikan support hak mereka. Ini yang paling terpenting. Kenapa? Di saat mereka kita berikan haknya sepenuhnya, maka dia akan terjadi motivasi kerja yang sangat luar biasa. Salah satu contoh misalnya, Widya buka pabrik roti. Nah, pada saat dia memberikan roti untuk setiap pekerja untuk dijual, katakanlah 100 roti. Nah, pada satu hari, katakanlah roti itu tidak terjual habis. Nah, ada sebagian pabrik roti itu yang memang menjadikan tanggungan apa yang tidak habis dijual itu akan harus menjadi tanggungan si penjual. Nah, bagaimana kita selaku si owner harus mempunyai sebuah wisdom, mempunyai sebuah kebijakan agar pabrik roti yang sisa ini tidak boleh kita jadikan saja seperti itu sebagai tanggungan dia. Kenapa tidak kita ikutkan dalam penjualan hari berikutnya? Karena dia masih bertahan sampai katakanlah misalnya produksi kita sampai dengan 4 hari atau 1 minggu. Nah, ini ya yang dinamakan dengan kebijakan yang membuat pekerja itu tidak akan lari dari usaha kita. Ada lagi yang lain? Ustadz,
Ya. Misalkan pekerjanya itu kan kayak kurir tadi, kurir JNT misalnya. Ya. Barangnya itu hilang. Terus kita beri upah dia itu boleh dikurangin nggak? Nah, makanya ini yang paling penting. Hilangnya itu kan kenapa? Kita kan bisa menanyakan. Kalau seandainya hilangnya pulang ke rumah dia, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya hilangnya memang dirampok, ya, ataupun kemalingan, itu hal yang wajar. Tapi kan tidak mungkin dia lagi ngantar, tiba-tiba dia bilang, dia kasih tahu ke yang punya apa namanya, hilang barangnya, saya tidak tahu lagi di mana. Nah, kalau misalnya ada terjadi pencurian, maka dia harus buat laporan polisi, itu kan? Nah, itu dia. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan bahas ke pembahasan berikutnya setelah jeda berikut ini.